Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, alhamdulillah, insyaallah kita masih bisa menemui hari raya Idul Adha. Ya, insyaallah kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan waktu dan kesempatan kita masih diberi harta atau kekayaan, atau yang masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan kurban, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang pernah dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Malah anaknya yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh menyembelih. Sampai di mana cintanya kepada Allah, sampai di mana cintanya kepada anaknya. Kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kita cinta kepada harta kita, kepada binatang ternak kita, kepada sawah kita. Sampai di mana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tahun-tahun yang akan datang di antara kita sudah tidak bisa menemui lagi. Mungkin kita masih diberi kesempatan di tahun-tahun ini, mungkin di tahun-tahun yang akan datang belum tentu diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu usahakan kurban. Ini sangat penting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka mati sajalah ia, kalau mau sebagai orang Yahudi dan kalau mau sebagai orang Nasrani. Jadi jangan sampai mati dalam keadaan tanpa bersamaan dengan Islam. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak bersama Islam. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, usahakan dilaksanakan. Jangan sampai ditinggalkan. Sayang, ini kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang masih hidup, bagi yang masih diberi kesempatan harta. Ini kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan ini, penting sekali. Dan kurban ini dilaksanakan hanya pada hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Idul Adha dan pada hari tasyrik. Kita masih boleh. Di luar hari itu tidak boleh, bukan kurban lagi sudah. Jadi kurban ini ditentukan harinya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Idul Adha dan atau di hari tasyrik. Setelah Idul Adha itu ada hari tasyrik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyati tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah." Ketahuilah bahwasanya kurban-kurban itu termasuk amal-amal penyelamat
yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat. Jadi ini besar sekali fadilahnya kurban ini. Mumpung insya Allah bagi yang masih diberi kemampuan, masih diberi kehidupan, masih diberi harta, masih bisa, usahakan dilaksanakan betul-betul dengan niat betul-betul ditujukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha betul untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan di dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan berkurbanlah engkau. Jadi kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perintah Allah ini kalau kita kerjakan, insya Allah kita yang untung. Jangan khawatir, insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keselamatan, dengan kesehatan, dengan rezeki yang lain yang lebih baik. Jangan khawatir. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintah menyembelih anaknya Ismail. Dia tidak khawatir. Dia tidak berani mengganti perintah-perintah Allah ini dengan perintah-perintah yang lain. Dia laksanakan walaupun perintah Allah ini kelihatannya menyedihkan, kelihatannya menyakitkan, walaupun kelihatannya sepertinya kejam, tapi ini kalau perintah Allah pasti membahagiakan, pasti menyenangkan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia kerjakan. Dia tidak berani menolak, dia tidak berani mengganti dengan perintah-perintah yang lain. Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan juga demikian, anaknya Ismail ini anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak berani menolak, walaupun perintah Allah ini kelihatannya menyakitkan dirinya, menyedihkan dirinya, kelihatannya perbuatan ini seperti perbuatan yang zalim, seperti perbuatan yang sadis, menakutkan, mengerikan. Tapi dia selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah Allah ini pasti membahagiakan, pasti menyenangkan. Sehingga apa? Sehingga dia menerima dengan ikhlas. Dia tunduk patuh perintah Allah, dia tunduk taat kepada bapaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi saking cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kerjakan ini perintah. Dia kerjakan. Dia tidak tahu kalau Ismail ini nanti kalau disembelih diganti oleh Allah dengan domba yang besar, dia tidak tahu. Yang penting dia kerjakan ini perintah Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menyedihkan, tidak mungkin membuat sengsara, tidak mungkin membuat kedoliman. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti membahagiakan orang-orang yang taat kepadanya. Orang-orang yang tunduk patuh perintahnya, insya Allah pasti diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin, sehingga dia kerjakan, dia amalkan perintah Allah tersebut. Ini luar biasa, ini iman yang kuat. Ini iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita contoh, perlu kita tiru apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berani-berani menolak, jangan berani-berani mengganti dengan yang lain. Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na, saya dengarkan dan saya kerjakan. Mari kita berusaha betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan darah dan dagingnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu, ketakwaan kita kepada Allah. Ini yang sampai kepada Allah. Jadi orang yang berkorban jangan berbuat maksiat, jangan berbuat zina, jangan berbuat perbuatan keji, jangan berbuat perbuatan yang haram, jangan berbuat perbuatan yang syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sampai darah dan dagingnya, yang sampai kepada Allah ketakwaanmu. Maka dari itu ini pendidikan ini supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga demikian saum, puasa,
supaya kita semakin bertakwa kepada Allah. Kalau orang betul-betul bertakwa kepada Allah, hidupnya tenang, pikirannya tentram, hatinya tenang, tentram. Kita ini banyak keperluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keperluan kita ini banyak, keinginan kita ini banyak. Kita ini ingin keinginan kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat keji, jangan berani-berani berbuat perbuatan-perbuatan yang haram, yang menyelisihi ajaran Nabi SAW. Jangan berani-berani berbuat zalim. Kerjakan apa yang diperintah oleh Allah, kerjakan apa yang dilarang oleh Allah, jauhi. Kita ini banyak keperluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin keselamatan di dunia bahkan di akhirat. Bukan cuma kita, anak-anak kita, cucu kita, semuanya ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biaya rumah sakit mahal, biaya dokter mahal. Orang kalau masuk rumah sakit kadang sudah tidak mampu. Biaya untuk berobat saja kadang tidak mampu. Sengsara di dunia saja sulit, berat. Kita butuh pertolongan Allah yang besar. Maka dari itu bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Insya Allah pertolongan Allah selalu menyertai kita. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.